Dan berikutnya adalah ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini, ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ayat-ayat kauniyah di Quran maupun dalam hadis, diperingatkan. Kita tidak sadar-sadar, kita tidak juga kembali segera ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah datangkan peringatan yang kedua yang dinamakan ayat-ayat kauniyah tadi. Itu ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa coronavirus atau COVID-19 makhluk yang kecil, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak terlihat tanpa alat mikroskop. Kita nggak akan bisa melihat makhluk yang sekecil itu, kecil. Namun dunia gempar dan dunia heboh dengan virus yang sangat kecil ini. Ini menunjukkan bahwa ingatannya, pelajaran yang bisa kita ambil, wahai manusia, janganlah kau sombong. Jangan kau membanggakan diri. Jangan kau itu merasa cukup dengan dirimu, dengan hartamu, dengan kekuasaanmu, dengan ilmu. Begitu ditegur Allah dengan akhlak yang kecil saja, sudah kita tidak berdaya. Kita tidak bisa hidup dengan tenang, dengan tentram, dengan adanya virus itu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Kita tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID-19 ada angka 1, ada angka 9. Satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Tentu cara kita supaya tenang darinya, supaya kita dihindarkan oleh Allah, tidak ada cara yang lain. Kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Wahid itu. Kita senantiasa berdoa, memohon, sujud sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada angka 9 di situ. 9 itu kalau di Quran namanya surat At-Taubah. Ini juga mengandung makna, wahai manusia, bertobatlah segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah di akhir zaman, betul. Tidak ada cara yang lain untuk kita bisa tentram, bahagia dan selamat dunia akhirat kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah peringatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Logikanya kan orang-orang kafir mestinya. Kan orang kafir itu yang banyak dosa, banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Kok enggak ya ayyuhal kafirun tubu ilallah, kok enggak begitu? Atau ya ayyuhal munafiqun, ya orang-orang munafik tubu ilallah. Ya ayyuhal munafiqun tubu ilallah, tidak, tapi ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beriman yang dipanggil. Karena orang-orang yang kafir, yang fasik, yang munafik kan sudah jelas tempatnya itu. Ya, yang beriman Allah itu orang yang beriman itu nikmat iman itu nikmat yang luar biasa itu. Nikmat yang paling mahal, nikmat yang tertinggi, yang harus kita pertahankan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kemudian COVID-19. Di Quran ini ada surat, Pak. Semua surat, bahkan semua surat. Hanya satu yang tidak. Mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai surat An-Nas itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Semua
semuanya, kecuali hanya surat At-Taubah saja yang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung satu persatu dengan lafaz Arab itu ada 19 huruf. Ba, Sin, Mim, dan seterusnya kita hitung itu sampai akhir itu ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama kali turun ketika Kanjeng Rasul, ketika Muhammad Al-Amin waktu itu bertahanut di Gua Hira. Malam tanggal 17 Ramadan turun 5 ayat itu. Jumlahnya juga ada 19 kata. Mulai Iqra itu sampai malam Ya'lam tadi ada 19 kata. Dan surat Al-Alaq sendiri, surat Al-Alaq itu juga terdiri dari 19 ayat. Coba kita buka di juz Amma itu. 19 ayat surat Iqra atau surat Al-Alaq. Kemudian juga yang mencenangkan surat yang terakhir turun di surat Al-Maidah ayat 3 itu diterima oleh Rasulullah di Padang Arafah waktu melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Setelah itu Nabi sudah tidak pernah haji lagi sudah, karena tahun berikutnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan haji wada, diterima di Padang Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu juga terdiri dari 19 kata. Al-Maidah surat yang terakhir turun ya ayat 3 tadi juga 19 kata dan sama dengan yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat nomor 19 surat Maryam yang mengisahkan tentang kehebatan seorang manusia yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua manusia lahir itu dari laki-laki dan perempuan, dari ayah dan ibu, di surat Maryam ini ada keganjilan, ada keistimewaan. Nabi Isa alaihissalam lahir hanya dengan seorang ibu tanpa perantaraan seorang ayah. Surat nomor 19. Mian hadirin rahimakumullah, peringatan-peringatan Allah seperti ini terdapat dalam kalam yang dinamakan Kauniyah tadi. Ini peringatan Allah, harus kita baca juga. Jadi bukan hanya yang kita baca yang tersurat saja, tapi juga yang tersirat. Kita baca, kita renungi, kita pahami. Satu hari ada seorang waliullah yang hendak berdakwah. Dia berjumpa dengan babat. Namanya waliullah itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Orang yang dekat betul dengan Allah dinamakan waliullah. Dia berjalan ketemu dengan virus atau wabah penyakit ganas. Maka sang waliullah bertanya, "Hei wabah penyakit ganas, mau kemana kamu?" "Aku mau ke kota Damaskus atau kota Damsyik di Syria." "Lalu kamu berapa lama tinggal di sana?" "Saya akan 2 tahun tinggal di kota Damaskus itu." "Dan kamu akan membunuh berapa orang selama 2 tahun itu?" "Saya akan membunuh sebanyak 1000 orang." Maka berpisahlah wanita ini dengan wabah tadi. Dia terus memasuki kota Damaskus dan terjadilah wabah bencana pada saat itu. Setelah 2 tahun, sang waliullah ketemu lagi dengan wabah yang ketemu 2 tahun yang lalu. Maka sang wali bertanya, "Wahai wabah, ya wali, kau telah berdusta dan berbohong kepadaku." "Maksudnya?" "Kau bilang kau berada di Damaskus
40.000 orang. Kau telah berdusta kepadaku, kata sang wali. Pak Wali, maafkan, saya jujur, Bapak ini hanya menelan korban sebanyak 1.000 orang saja. Sedangkan yang 49.000 itu meninggal dunia karena panik, karena ketakutan. Ini ada dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Kisah ini tindaknya kita hadirin dalam menghadapinya, jangan panik. Ya tentu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berikhtiar, berjaga-jaga dan lain. Karena di dalam agama kita ini ada 3 aliran. Yang pertama dinamakan aliran Jabariyah. Jabariyah ini pasrah bongkoan tentang penyakit ini, tentang wabah ini. Kalau memang waktunya mati, saya yang mati. Kalau waktunya saya hidup, ya pasti selamat, begitu. Biar nggak usah pakai protokoler, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah menjaga kesehatan. Yang penting pokoknya Tuhan menyelamatkan aku pasti selamat. Nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, pasrah bongkoan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua dinamakan kelompok Qadariyah. Qadariyah ini orang yang mengandalkan ilmu dan teknologi. Sekarang kedokteran sudah canggih alat-alatnya, alat-alat medis sudah luar biasa, penanganannya sudah hebat, ilmu sudah ditemukan. Asal kita pakai masker, sudah kita menggunakan, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjaga kondisi tubuh, pasti selamat. Gak perlulah berdoa, tidak perlu berdoa kepada Tuhan, gak perlu memohon. Jadi dia menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandalkan kekuatan diri sendiri dan kekuatan orang lain, mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Dia percaya dan yakin itu. Kalau sudah begitu, sudah dia berkata, kita akan terbebas dari corona akan takut masuk ke Indonesia. Di awal dulu kan dia berkata begitu. Kelompok yang ketiga adalah kelompok kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengawinkan antara Jabariyah dan Qadariyah. Kita tetap menjaga protokoler, kita tetap bermasker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Kita jaga imunitas tubuh kita, yang kita jaga, kesehatan kita jaga. Di samping itu juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan setelah kita berusaha secara lahiriah dan batiniah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicontohkan oleh baginda Rasul. Ketika itu ada seorang sahabat mau melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Dia jalan dari rumahnya menuju ke masjid cukup jauh, dia mengendarai seekor unta. Begitu sampai di Masjid Nabawi, di depan masjid, maka untanya dilepaskan begitu saja. Lalu sahabat masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baginda Rasulullah SAW melihat peristiwa ini dan ditegurlah sahabat tadi, wahai sahabatku, labbaik ya Rasul. Kenapa untamu itu tidak kami ikat di pohon kurma itu atau di bebatuan itu? Ya Rasul, ini kalau memang unta itu masih milik saya, dia akan tetap di sini sampai saya selesai sholat. Kalau memang sudah tidak ada, ya sudah bukan hak milik saya lagi ya Rasul. Sahabatku, jangan begitu. Diikat dulu untamu itu, kau ikat yang kuat di pohon kurma itu, atau kau ikat yang kuat di bebatuan itu. Setelah kau ikat kuat, masuklah kau ke masjid sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Setelah ada ikhtiar, rumah kita kalau mau bepergian ya dikunci dulu, jendela-jendela ditutup rapat, digrendel dan lain sebagainya. Bahkan pagar-pagar kita gembok, kemudian kita keluar menuju ke tempat tujuan sambil Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada ikhtiar dulu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa menjaga diri kita tentunya
situasi dan kondisi yang kurang menentu ini dan kapan akan berakhir kita tidak tahu. Cuma kita senantiasa mohon mudah-mudahan kita segera dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang menakutkan ini, dan mudah-mudahan kita sekeluarga oleh Allah dilindungi dari virus yang berbahaya itu, diselamatkan, bahkan selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan keluarga kita berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan pula istri-istri kita menjadi istri yang mar'atun sholehah, putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita kembali menghadap Allah nanti kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu ya Allah. Berilah rasa takut yang mendalam kepada musuh-musuh kami, musuh-musuhmu dan musuh-musuh agamamu. Ya Allah ya Karim, muliakanlah agama Islam dan kaum muslimin. Ya Rabb, rapatkanlah tali kasih sayang dalam sanubari kami, dan perbaikilah hubungan kekeluargaan di antara kami, dan berilah pertolongan kepada kami dalam melawan musuh-musuhmu dan musuh-musuh kaum muslimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, tolonglah kami karena Engkau adalah sebaik-baik penolong. Ya Allah, menangkanlah kami umat Islam karena Engkau adalah sebaik-baik pemegang kemenangan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Ya Allah, kasihanilah kami karena Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami karena Engkau adalah sebaik-baik
memberi rezeki. Ya Allah tunjuk